Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Tris Satria. Drawing Liga Champions 2021-2022 sudah dilakukan. Dan di video kali ini saya ingin bikin prediksi siapa sih juara dan runner up untuk masing-masing grup di Liga Champions musim ini guys. Liga Champions musim ini itu terbagi menjadi 8 grup guys. Dan kok menurut saya itu cuma ada 2 grup yang agak susah diprediksikan siapa juara dan runner up-nya. Karena di dalam grup tersebut itu tim-timnya tuh kekuatannya tuh hampir sama, hampir berimbang gitu guys. Makanya agak susah diprediksikan. Tapi grup-grup lainnya, sisanya itu kok menurut saya sih agak mudah diprediksikan. Oke, yuk kita langsung masuk ke pembahasan untuk grup A ya guys. Grup A ini diisi oleh Manchester City, terus kemudian PSG, terus kemudian RB Leipzig sama klub Brugge dari Belgia. Dan kalau menurut saya juara di grup A ini adalah Manchester City guys. Karena Manchester City merupakan finalis dari Liga Champions musim kemarin. Terus kemudian mereka itu punya performa yang konsisten guys. Jadi mereka itu seringnya menang terus, jadi konsisten sekali guys. Jadi kok saya sih menjagokan Manchester City jadi juara di grup A ini. Terus kemudian pelatihnya Pep Guardiola guys. Jadi Pep Guardiola ini pelatih yang menurut saya sih jenius guys. Makanya saya menjagokan Manchester City. Terus kemudian yang keempat, Manchester City ini punya kedalaman squad yang mumpuni guys, yang bagus guys. Jadi benchnya bagus, cadangannya itu diisi oleh pemain-pemain yang bagus-bagus juga guys. Jadinya Manchester City ini kok saya jagokan sebagai juara di grup A ini. Dan runner up-nya ialah PSG guys. Ya, PSG ini musim ini mereka tuh ngebet banget untuk jadi juara Liga Champions. Mereka beli banyak bintang-bintang hebat untuk dimasukkan ke tim mereka supaya mereka musim ini bisa jadi juara Liga Champions guys. Ya, salah satunya Messi ya guys. Messi itu pemain yang hebat sekali yang sudah memenangkan banyak penghargaan individu maupun klub dulu di Barcelona guys. Dan selain Messi ada Sergio Ramos, ada Wijnaldum itu guys. Jadi ya ada Hakimi juga, Achraf Hakimi. Jadi kok menurut saya sih PSG ini benar-benar ngebet untuk jadi juara Liga Champions musim ini guys. Jadi mereka beli banyak pemain untuk memperlengkapi skuad mereka supaya mereka bisa jadi juara Liga Champions musim ini. Ya tapi saya sih cuma memperkirakan mereka runner up aja di grup ini karena ya Manchester City pelatihnya lebih keren sih guys. Pep Guardiola itu lebih keren daripada Pochettino guys ya. Oke, kita langsung saja masuk ke grup B ya guys. Kita bahas tentang grup B ini. Grup B ini diisi oleh Atletico Madrid, Liverpool, Porto sama AC Milan guys. Ya grup B ini kok menurut saya adalah salah satu grup yang agak susah diprediksikan siapa juara dan runner up-nya guys. Karena yang mengisi grup B ini tim-timnya itu kekuatannya hampir sama guys. Dan mereka hampir seimbang, sama-sama kuat guys. Ya tapi kalau menurut pandangan saya, menurut prediksi saya itu juaranya itu yang nomor 1 ialah Liverpool dan runner up-nya ialah Atletico Madrid guys. Kenapa Liverpool? Karena Liverpool musim ini itu kembali ke performa mereka yang terbaik gitu guys, seperti 2 tahun lalu. Jadi Virgil van Dijk yang kemarin cedera lama itu sudah kembali dan sudah kembali 100% back Liverpool yang paling jago, paling tinggi ini guys, itu kembali memimpin Liverpool sehingga Liverpool itu di awal Liga Inggris ini mereka performanya meningkat, performanya lebih bagus guys. Jadi ya skuad Liverpool ini untuk musim ini sih kembali meningkat dan kok menurut saya sih saya jagokan sebagai juara di grup B ini guys. Ya kan ada Virgil van Dijk, terus kemudian penyerang-penyerangnya Diogo Jota itu sudah mulai kembali tajam lagi ya, meskipun Mane, Firmino masih belum begitu tajam, tapi Diogo Jota itu sudah mulai tajam. Terus kemudian Mo Salah itu juga kembali lagi keren gitu guys. Jadi musim ini itu musim kemarin Liverpool itu yang
penyerang-penyerangnya tiba-tiba jadi bego semua, nggak bisa ngegolin guys. Jadi salah satu titik lemah dari Liverpool yaitu penyerang-penyerangnya yang jadi bego. Musim ini itu kembali tajam lagi guys. Jadinya saya jagokan Liverpool sebagai juaranya karena Liverpool tuh kembali kekuatannya seperti dulu ya. Virgil van Dijk kembali, terus penyerang-penyerangnya juga sudah mulai tajam, makanya mereka jadi saya jagokan sebagai juara untuk grup B ini. Terus kemudian runner up-nya sih saya jagokan Atletico Madrid guys. Meskipun mereka itu banyak orang yang agak-agak suka dengan Atletico Madrid karena mereka tuh sering bermain bertahan guys, tapi ya sistem bertahan mereka itu cenderung terbukti gitu guys, cenderung terbukti dan membawa mereka menjadi juara La Liga musim kemarin guys. Jadinya saya nomor 2 itu menjagokan Atletico Madrid. Tapi juga jangan diremehkan juga untuk Porto dan AC Milan karena mereka juga tim yang kuat, apalagi Porto. Porto kemarin itu melangkah jauh ya guys sampai ke perempat final dan akhirnya dikalahkan oleh Chelsea guys. Porto ini merupakan tim yang kuat, yang alot gitu guys. Jadi susah untuk dikalahkan guys. Karena mereka musim kemarin berhasil mengalahkan Juve juga guys, dan ya nggak bisa diremehkan untuk Porto dan AC Milan. AC Milan ini juga musim kemarin, musim ini juga performanya juga meningkat gitu guys. Tapi tim-tim Liga Italia itu kok menurut saya sih musim ini saya nggak jagokan karena mereka itu lagi pamor lagi turun, terus terkena dampak krisis pandemi ini juga gitu guys. Jadi yang paling terdampak itu adalah Liga Italia, makanya saya nggak menjagokan AC Milan juga. Jadi di grup B ini yang saya jagokan pertama juaranya Liverpool, kedua adalah runner up-nya Atletico Madrid. Terus kita langsung masuk ke grup C. Grup C ini ditempati oleh Sporting CP, terus kemudian Dortmund, ada Ajax dan Besiktas. Dan menurut saya sih untuk nomor 1 untuk juara di grup C ini saya sih menjagokan Dortmund, yang kedua ialah Ajax Amsterdam guys. Ya karena ini grup C ini diisi oleh tim-tim yang agak mediocre ya guys. Jadi tim-tim yang nggak ada tim yang benar-benar menonjol bagus gitu guys di grup C ini. Ya saya jagokan Dortmund karena ada Haaland di sana. Dia sering bermain bagus dan ketika ada kesempatan, ada peluang bisa langsung bikin gol. Jadi ini ada penyerang berbahaya guys, Haaland. Terus kemudian ya Ajax karena mereka kemarin di Liga Belanda itu benar-benar mendominasi Ajax Amsterdam ini guys, dan sering lolos ke babak selanjutnya. Jadi mental juara dari Ajax ini itu ada guys gitu. Kalau dibandingkan Sporting CP sama Besiktas, menurut saya sih Ajax lebih layak gitu untuk masuk ke babak selanjutnya. Jadi saya menjagokan pertama Dortmund, yang kedua ialah runner up-nya Ajax Amsterdam. Oke, kita langsung bahas tentang grup D ya guys. Kita langsung menuju ke grup D. Itu diisi oleh Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar, sama Sheriff guys. Ya Sheriff ini adalah tim pertama dari Moldova yang masuk ke Liga Champion. Jadi mereka lolos ke Liga Champion kemarin terakhir dengan mengalahkan Dinamo Zagreb dari Kroasia guys. Dan ya lumayan pencapaian sih untuk mereka, tim dari Moldova ini pertama kali masuk ke Liga Champion. Oke, grup D ini saya jagokan juaranya Real Madrid guys. Yang kedua ialah Inter Milan guys. Ya Real Madrid ini kenapa saya jagokan sebagai juaranya, karena mereka punya mental juara, pemain-pemainnya juga keren-keren, bagus-bagus. Apalagi nanti kalau Mbappe masuk ke Real Madrid itu tambah ngeri guys ya. Tapi Real Madrid itu musim ini kalau menurut saya backnya itu agak melemah guys, karena ditinggal oleh Sergio Ramos dan Varane ke MU guys, dan mereka cuma merekrut Alaba guys. Dan menurut saya sih Real Madrid meskipun ditinggal oleh Sergio Ramos dan Varane, tetap aja mereka tim yang kuat gitu guys, dan mereka juga punya mental memenangkan Liga Champion guys. Mereka kan sering menang Liga Champion 13 kali, bayangkan 13 kali memenangi Liga Champion. Jadi saya jagokan Real Madrid sebagai juaranya. Terus yang kemudian
runner up-nya Inter Milan. Meskipun musim kemarin Inter Milan itu nggak lolos fase grup guys, tapi di musim ini saya sih menjagokan Inter Milan bisa lolos ke babak selanjutnya, karena Inter Milan meskipun sudah ditinggal oleh Lukaku dan Hakimi, tapi Inter Milan menurut saya sih kekuatannya masih cukup kuat dan melemah, tapi melemah sedikit lah, karena Lautaro Martinez masih ada di situ, terus Lukaku kan diganti oleh Dzeko. Kalau menurut saya sih dan ini tengahnya dari Inter Milan ini masih komplit guys, ada Barella di situ juga gitu loh. Jadi Inter Milan ini saya jagokan bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi juaranya adalah Real Madrid, yang kedua itu adalah Inter Milan. Oke, kita langsung ke grup E. Grup E ini ada Bayern Munchen, ada Barcelona, ada Benfica, ada Dinamo Kiev, guys. Di grup ini, ya saya ini kan fans Barcelona, guys. Tapi Barcelona musim ini itu setelah ditinggal Messi dan banyak sekali masalah internal, jadinya klub Barcelona ini kok menurut saya sih agak melemah, guys. Ya, saya sih di grup E ini saya menjagokan Munchen sebagai juaranya, karena Munchen punya pelatih baru yang bagus, dan Munchen ini juga performanya konsisten, punya Lewandowski juga, dan pemain-pemainnya itu untuk musim ini sedikit banget yang berubah dari musim kemarin, jadi masih solid gitu guys. Ya, tapi ini bisa berubah kok kalau Lewandowski cedera kayak musim kemarin kan, beberapa saat Lewandowski cedera yang membuat Munchen tuh nggak bisa tajam lagi dan nggak bisa melaju ke babak selanjutnya. Jadinya kalau masih ada Lewandowski ini, Munchen ini tim yang berbahaya guys. Jadi saya jagokan untuk grup E ini itu juaranya Munchen, dan yang kedua ya pasti ya ini nggak bisa dipertanyakan lagi, pasti kalau nggak Munchen ya Barcelona masih yang lolos ke babak selanjutnya, karena Barcelona masih merupakan salah satu tim terhebat di dunia guys. Meskipun mereka sudah ditinggal Messi, tapi mereka punya Memphis Depay yang masuk gitu guys, dan tengahnya juga cukup kuat, masih ada De Jong di situ, ada Pedri juga. Jadi Barcelona ini saya jagokan lolos ke babak selanjutnya. Jadi juaranya untuk grup E ini Munchen, dan runner up-nya Barcelona. Oke, yuk kita langsung bahas tentang grup F ini guys. Grup F ini diisi oleh Villarreal, MU, Manchester United, terus kemudian ada Atalanta sama Young Boys dari Swiss guys. Dan di grup ini saya menjagokan juaranya Villarreal. Yang kedua runner up-nya ialah MU. Sorry ya bagi kalian fans MU, saya nggak menjagokan MU karena MU ini kalau menurut saya performanya masih inkonsisten guys. Jadi kadang menang, kadang kalah. Ini tergantung banget sama Bruno Fernandes. Kalau Bruno Fernandes itu mainnya lagi bagus, ya bisa menang, bisa terus menang terus gitu, performanya juga makin bagus gitu guys. Tapi kok Bruno Fernandes itu lagi nggak mood, lagi nggak bermain bagus, itu MU itu cenderung kalah atau seri guys. Dan Pogba ini juga di pertandingan pertama Liga Inggris MU kemarin itu kan saya lihat Pogba itu mainnya keren guys, jadi dia bikin 4 assist guys. Tapi di pertandingan berikutnya itu ya cenderung nggak kelihatan dan bermain biasa-biasa aja gitu ya. Jadi ya ini kalau menurut saya sih penyakit MU dari musim lalu guys, masih inkonsisten, kadang bagus kadang enggak. Nah, kalau Bruno Fernandes bagus ya bagus, kalau Bruno Fernandes lagi nggak bagus bisa seri atau kalah gitu guys. Jadi dan Ole pun sebagai pelatih juga nggak membawa perubahan yang signifikan, tidak membuat MU ini lebih bagus yang signifikan gitu guys di musim ini. Jadinya ya saya lebih menjagokan Villarreal, karena ini kan di grup F ini Villarreal sama MU ini kan dua-duanya ialah finalis Liga Eropa musim kemarin, jadi finalis UEL guys, dan dimenangkan oleh Villarreal guys. Dan saya ya tetap lebih menjagokan Villarreal lebih kuat sedikit daripada MU gitu guys. Jadi juaranya Villarreal, runner up-nya ialah MU.
Oke, kita langsung bahas tentang grup G ya guys. Grup G ini adalah salah satu grup yang kalau menurut saya sih agak susah diprediksikan siapa juara dan runner up-nya. Oke, grup G ini itu diisi oleh Lille, terus kemudian Sevilla, kemudian RB Salzburg dari Austria, terus kemudian ada Wolfsburg dari Jerman guys. Dan kenapa kok saya bilang grup ini tuh susah diprediksikan? Ya karena tim-timnya itu kekuatannya hampir sama guys. Ini ada tim-tim mediocre guys. Nggak ada yang benar-benar bagus tim-tim yang masuk di grup G ini guys. Dan agak susah diprediksi karena mereka sama-sama mediocre dan kekuatannya juga hampir-hampir sama gitu guys. Banyak orang menjagokan Lille sebagai juaranya karena Lille itu juara Liga Prancis musim kemarin mengalahkan PSG guys secara mengejutkan. Tapi jangan salah, Lille itu setelah juara itu ditinggalkan banyak sekali pemain-pemain yang bagus guys. Jadinya pemain-pemain bagus dari Lille ini itu pindah ke klub lain guys, dibeli oleh klub lain. Terus kemudian yang paling penting pelatihnya itu juga pindah guys. Jadi pindah ke Nice ya guys. Klub nggak tahu namanya Nice apa Nice ya, saya nggak tahu sih yang benar yang mana, tapi pelatih sama banyak pemain yang pindah dari Lille ini guys. Jadi kekuatan dari Lille ini itu melemah, nggak seperti musim kemarin. Jadi saya nggak bisa menjagokan Lille sebagai juaranya. Saya sih menjagokan Sevilla guys, karena Sevilla ini tim yang punya mental juara guys. Jadi ya Sevilla lebih baik lah dibanding tiga klub lainnya di grup ini guys. Jadi saya jagokan Sevilla. Terus kemudian yang kedua sebagai runner up-nya ya ini mungkin kalian kaget ya guys. Saya menjagokan RB Salzburg guys di grup G ini guys. Karena Salzburg ini di Austria mereka itu mendominasi, jadi mereka itu cukup kuat banget bahkan di Liga Austria. Jadi saya menjagokan Salzburg daripada Lille ya guys. Lille ini kalau menurut saya sih benar-benar melemah di musim ini. Jadi saya jagokan pertama itu Sevilla sebagai juaranya, terus kemudian runner up-nya itu adalah RB Salzburg dari Austria. Yuk kita bahas grup terakhir, yaitu adalah grup H guys. Grup H ini diisi oleh Chelsea, Juventus, kemudian Zenit sama Malmo dari Swedia guys. Ya ini nggak bisa diganggu-gugat ya guys. Ini juaranya pasti Chelsea, dan kalau menurut saya sih runner up-nya ialah Juventus. Karena Chelsea ini adalah klub pemenang Liga Champions musim kemarin, dan mereka juga masih klub yang sangat kuat sekali di bawah Thomas Tuchel nih. Mereka klub yang sangat kuat sekali, punya pemain-pemain hebat. Jadi ada Kante, ada Jorginho, terus kemudian mereka sekarang juga punya Lukaku, makin hebat lagi. Jadi Chelsea ini juara di grup H menurut prediksi saya. Terus kemudian runner up-nya ialah Juventus. Jadi Juventus ini meskipun mereka sudah ditinggalkan Ronaldo ya, tapi kalau menurut saya sih Juventus ini masih bisa lah, masih merupakan tim yang kuat guys. Dan di grup ini, grup H ini, dibandingkan dua tim lainnya, Juventus juga lebih di atas mereka lah. Juventus ini meskipun musim ini sih kalau menurut saya Juventus masih belum kembali kehebatannya gitu guys. Jadi yang bego Morata masih ada di situ, lini tengahnya juga masih Bentancur sama Rabiot ya. Semoga Locatelli masuk ke Juventus bisa memperbaiki performa Juventus. Dan ya di grup H ini saya menjagokan Chelsea, terus kemudian runner up-nya ialah Juventus. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video saya sampai habis. Cukup panjang ya guys, Liga Champions musim ini itu ada 8 grup, cukup banyak guys. Dan terima kasih sudah setia menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.